Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Pinasti dengan NIM 2201020028. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proyek saya, yaitu untuk mata kuliah pemrograman web. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk perangkat keras dan perangkat lunak untuk pemrograman PHP. Yang pertama, perangkat kerasnya itu pastikan kita memiliki komputer atau laptop yang mempunyai spesifikasi yang cukup mendukung, seperti mempunyai prosesor, RAM, dan ruang penyimpanan yang cukup besar. Yang kedua, mempunyai akses internet yang cukup stabil dan cepat untuk mendownload library PHP, paket, serta untuk pengujian dan debugging aplikasi webnya nanti. Selanjutnya untuk perangkat lunak. Untuk perangkat lunaknya ada web server yang merupakan Apache dan merupakan bagian dari XAMPP. Selanjutnya ada interpreter PHP dan database. Untuk database tersendiri gunakan MySQL atau MariaDB yang umum untuk aplikasi PHP. Selanjutnya ada IDE atau editor kode. Sebaiknya gunakan Visual Studio Code ataupun Sublime Text. Kenapa Visual Studio Code? Karena Visual Studio Code itu dia lebih ringan dan banyak ekstensi untuk PHP sendiri. Namun untuk Sublime Text dia juga lebih ringan dan lebih cepat dan serta sederhana. Selanjutnya untuk framework saya menggunakan Codeigniter. Bisa gunakan Codeigniter 3 ataupun 4. Ini seperti ini Codeigniter 3 dan ini Codeigniter 4. Selanjutnya untuk software pendukung yaitu ada XAMPP seperti ini yang sudah saya download. Selanjutnya itu untuk proses debugging itu nanti dilakukan pada Chrome. Dan selanjutnya tools pengujian itu dilakukan nanti di bagian Chrome ketika program sudah selesai. Selanjutnya ada pola menjalankan program. Yang pertama, udah pastikan kalian install web server lokal seperti XAMPP ini. Lalu editor text atau IDE yang sudah saya jelaskan tadi. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Lalu tulis kode PHP seperti ini contohnya. Sebelumnya silakan buat terlebih dahulu folder yang akan kita buat untuk programnya nanti. Selanjutnya buat isi dari folder tersebut, filenya bisa dibuat di sini dengan format namanya terserah, contohnya seperti login, dengan ekstensi .php. Dan kalian bisa menjalankan, setelah itu bisa dijalankan di Chrome. Contohnya nanti akan jadi seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian-bagian utama serta dapat memberikan contoh penggunaan framework yang berhasil menampilkan halaman web. Yang pertama untuk konfigurasi Codeigniter. Pastikan yang pertama itu kalian sudah mendownload seperti ini tadi CI3 ataupun CI4. Untuk jika sudah di-download di bagian sini, kalian bisa pindahkan di bagian local disk C, lalu masuk ke XAMPP. Dan bagian XAMPP masuk ke htdoc. Dan pindahkan Codeigniter kalian tadi baik 3 maupun 4 di sini. Lalu kalian boleh tukar nama ini dengan nama project kalian, terserah mau apa. Dari sini saya beri contoh seperti project per web. Di sini saya akan jelaskan untuk bagian-bagian utama dari framework. Itu pertama ada controller. Ada
view, dan model. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan framework Codeigniter. Pertama, kalian tadi bisa start dulu di bagian Apache dan MySQL, lalu pindah ke Chrome. Kalian ketik localhost. Misalnya kalian menggunakan CI3, ketik CI3 lalu enter. Dia akan mengeluarkan hasil seperti ini. Sama juga halnya dengan CI4. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai API, mengenai kelebihan dan kekurangan dari API. Yang pertama, untuk kelebihan dari API itu dia lebih fleksibel dan mudah diintegrasikan karena dapat digunakan di berbagai platform dan bahasa pemrograman seperti Python, PHP, Java, atau JavaScript. Yang kedua itu berbasis HTTP standar karena memanfaatkan protokol HTTP yang sudah umum digunakan sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh banyak pengembang. Selanjutnya itu ada dia lebih mudah dipahami karena struktur REST API yang menggunakan URL endpoint, kinerja cepat karena menggunakan format ringan seperti JSON atau XML. REST API cenderung lebih cepat dibandingkan dengan protokol berbasis SOAP. Selanjutnya itu ada stateless, yang mana REST API tidak menyimpan status stateless yang setiap permintaan atau request independen. Hal ini memudahkan skalabilitas karena server tidak perlu melacak status sesi penggunaan. Selanjutnya ada dukungan cache atau mendukung caching bawaan HTTP yang meningkatkan performa pada permintaan berulang. Selanjutnya itu ada skalabilitas tinggi, yang mana REST API sangat cocok untuk aplikasi berskala besar karena server dan klien tidak terkait erat, yang mana sehingga memungkinkan distribusi beban ke beberapa server. Yang terakhir itu ada kompatibilitas dengan front-end modern, yang mana REST API cocok untuk aplikasi berbasis front-end modern seperti REST Angular atau Vue.js. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangannya. Untuk kekurangan tersendiri, standar dia kurang ke standar resmi karena hanya memiliki pedoman umum, tidak ada spesifikasi resmi secara GraphQL atau SOAP. Hal ini dapat menyebabkan variasi implementasi. Yang kedua, stateless membutuhkan data tambahan karena tidak menyimpan status sesi pada setiap request. Harus mengirim data yang cukup yang dapat meningkatkan overhead. Selanjutnya itu ada keamanan. Untuk keamanan tersendiri, dia lebih rentan terhadap ancaman seperti serangan man in the middle atau penyalahgunaan API jika tidak dilindungi dengan baik, karena misalnya tanpa HTTPS atau autentikasi yang cukup kuat. Selanjutnya itu kurang efisien untuk permintaan data kompleks dikarenakan tidak dirancang untuk pengambilan data kompleks secara efisien. Penggunaan harus melakukan banyak request untuk mendapatkan semua data yang diperlukan. Selanjutnya ada overhead, di mana pada payload atau REST API sering menggunakan JSON yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan format biner seperti protobuf. Yang selanjutnya itu ada tidak real time secara bawaan karena tidak mendukung komunikasi real time secara langsung seperti WebSocket. Dan yang terakhir itu ada ketergantungan pada versi API. Saat API diperbarui, versi lama sering tetap digunakan untuk kompatibilitas. Hal ini dapat menyebabkan kompleksitas dalam pengelolaan versi API. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari kerja CRUD, di mana pada
CI kode emitter ini terdapat pada application. Dia ada controller, model, dan view. Untuk controller sendiri merupakan tempat untuk membuat controller. Namun untuk model, tempat untuk membuat model berinteraksi dengan database. Sedangkan untuk view merupakan tempat untuk membuat view atau tampilan antarmuka pengguna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan analisa penyelesaian untuk proyek saya, di mana dari latar belakangnya merupakan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama melalui inovasi perangkat lunak yang memberikan solusi praktis untuk berbagai kebutuhan operasional. Perangkat lunak modern dirancang untuk menggantikan proses manual yang kurang efisien dengan sistem yang terintegrasi otomatis dan mudah digunakan. Yang kedua itu ada analisis penyelesaian. Untuk analisis penyelesaian itu dibutuhkan sistem berbasis web untuk mengelola permintaan barang dan ruangan yang memudahkan pengguna melakukan peminjaman melalui antarmuka sederhana, menyediakan fitur untuk mengatur ketersediaan barang dan ruangan, memberikan notifikasi status peminjaman atau disetujui, ditolak, dan dikembalikan, mendukung pelaporan riwayat peminjaman. Selanjutnya itu ada struktur database dari proyek saya. Yang pertama itu ada tabel aplikasi, tabel backup DB, ada tabel barang, tabel booking barang, tabel booking instansi, tabel booking kegiatan, tabel instansi, tabel kegiatan, tabel login, tabel ruangan, dan tabel user. Untuk alur aplikasi tersendiri dimulai dari login, lalu meminjam, meminta persetujuan, pengembalian, serta laporan pengembalian dari user. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintak dasar bahasa PHP, yang mana sintak PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa scripting yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. PHP dijalankan di server dan mengembalikan hasil dalam bentuk HTML untuk ditampilkan di browser pengguna. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan dan membuat kode program dari sintaks PHP. Pertama kita buat dulu untuk filenya. Buat saja di sini test.php. Jadi untuk sintak dasar dari PHP itu dimulai dengan membuka dan menutup tag PHP. Gunakan contohnya kita buat untuk hello world.
Untuk sintak ini adalah tanda pembuka, namun untuk yang ini adalah tanda untuk penutupnya. Selanjutnya kita buat untuk komentar dalam PHP. Kenapa komentar? Yang mana komentar itu nantinya digunakan untuk memberikan penjelasan dalam sebuah kode. Misalnya di sini, contohnya di tanda ini kita berikan tanda seperti ini. Namun lalu berikan penjelasan seperti contohnya ini adalah penutup. Ini adalah termasuk ke dalam sebuah komentar. Lalu masuk ke variabel dan tipe data. Variabel di PHP diawali dengan tanda seperti tanda dolar dan tidak memerlukan deklarasi tipe data. Contohnya seperti ini. Kita hapus dulu yang ini. Tanda ini tanda adalah tanda dari variabel. Lalu beri tanda komentar. Ini adalah string. Integer. Float. Lalu tutup. Ini tanda yang seperti ini adalah tanda sebuah variabel. Untuk string, integer, float, dan boolean itu adalah sebuah tipe data. Untuk string merupakan teks, contohnya hello atau word. Untuk integer adalah untuk bilangan bulat, contohnya 1, 2, atau 3. Untuk float adalah bilangan desimal, contohnya 2.5. Namun untuk boolean pula dia merupakan nilai besar atau salah yang merupakan true atau false. Selanjutnya itu untuk kode struktur kontrol, pernyataan kondisional, if else. Ini adalah kodenya.
Selanjutnya itu untuk codingan switch. Ini adalah codingan untuk switch. Selanjutnya saya akan berikan codingan untuk perulangan. Untuk perulangan seperti ini contohnya.
Ini adalah bentuk dari codingan perulangan. Selanjutnya saya akan memberikan codingan untuk while. Ini adalah bentuk dari codingan untuk while. Selanjutnya saya akan memberikan kode untuk for each atau khusus array. Contohnya saya berikan sini 2 atau for array apple banana orange dan orange. Orange Ini adalah bentuk dari codingan untuk for each. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database atau koneksi database ke program, yang mana koneksi database adalah proses yang memungkinkan aplikasi seperti aplikasi web atau desktop untuk berkomunikasi dengan sistem manajemen basis data atau DBMS dengan koneksi aplikasi dapat mengirimkan perintah SQL untuk membaca, menulis, dan memperbarui atau menghapus data. Berikut ini saya akan memberikan sedikit codingan untuk mengoneksikan database ke sebuah program.
my database. Database error dan connection failure. Error. SQL search select on user query SQL lalu ini reset 6 row reset message echo raw name
Baik, di sini adalah contoh codingan untuk database. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya itu mengenai JSON, yang mana JSON atau yang disebut dengan JavaScript Object Notation adalah format data ringan yang digunakan untuk pertukaran data antara klien dan server. JSON berbasis teks dan mudah dibaca baik oleh manusia maupun mesin. Untuk penjelasan alur kerja pada JSON itu ada klien dan server, yang mana untuk klien JavaScript membuat objek JSON, lalu objek dikonversikan ke string JSON menggunakan JSON.stringFly. Selanjutnya data dikirim ke server menggunakan fetch. Yang kedua untuk server, PHP menerima data dari PHP input. Selanjutnya data JSON dikode menjadi array PHP menggunakan JSON decode. Selanjutnya PHP memproses data dan mengirimkan respon JSON menggunakan JSON encode. Selanjutnya itu ada manfaat JSON. Untuk manfaat JSON sendiri, dia ringan. JSON lebih ringan dibandingkan XML. Yang kedua, interoperabilitas. JSON didukung oleh hampir semua bahasa pemrograman. Yang ketiga itu efisiensi, mudah diproses oleh klien dan server. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai web service, yang mana web service adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung komunikasi dan pertukaran data aplikasi melalui jaringan atau terutama internet. Web service memungkinkan aplikasi yang berbeda platform, bahasa, atau lokasi untuk saling berkomunikasi menggunakan protokol standar. Komponen utama untuk web service itu yang pertama ada protokol komunikasi yang berisikan HTTP atau HTTPS yang merupakan protokol utama untuk komunikasi web. Yang kedua ada SOAP atau Simple Object Access Protocol yang merupakan protokol berbasis XML. Yang ketiga ada REST atau Representational Stage Transfer yang merupakan gaya arsitektur yang menggunakan HTTP. Yang komponen kedua itu ada format data yang mencakup XML dan JSON. Yang ketiga itu ada endpoint yang merupakan URL digunakan untuk mengakses fungsi atau layanan web. Selanjutnya ada jenis web service. Yang pertama ada SOAP atau Simple Object Access Protocol yang mencakup menggunakan XML untuk komunikasi lebih ketat dan memperlakukan format tertentu. Yang ketiga, cocok untuk layanan yang membutuhkan keamanan tinggi atau transaksi kompleks. Untuk jenis yang kedua itu ada REST, Representational Stage Transfer, yang mencakup pertama menggunakan protokol HTTP dengan metode seperti GET, POST, POT, DELETE. Yang kedua ada data biasanya dikirim dalam format JSON atau XML. Dan yang ketiga lebih ringan dan lebih mudah diimplementasikan dibandingkan SOAP. Alur kerja web service sendiri ada 3, yaitu client, server, dan server. Client mengirimkan perintah ke server melalui URL endpoint. Sedangkan server memproses permintaan dan mengakses fungsi yang sesuai. Server selanjutnya dia akan mengembalikan respon berupa data dalam format JSON atau XML ke klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai token, di mana token adalah string untuk digunakan mewakili identitas pengguna atau otorisasi aplikasi dalam komunikasi antara klien dan server.
token sering digunakan dalam sistem autentikasi dan otorisasi modern seperti API atau aplikasi web. Untuk jenis-jenis token itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada session token, token yang dihasilkan oleh server dan disimpan di sisi klien untuk menjaga sisi aktif. Yang kedua ada JSON Web Token atau JWT yang mencakup format token berbasis JSON yang sering digunakan untuk autentikasi, lalu memiliki 3 bagian utama, header, payload, dan signature. Yang ketiga ada OAuth token digunakan dalam protokol untuk autentisasi akses ke sumber daya pihak ketiga. Yang keempat ada API key yang merupakan token statis yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi atau pengguna dalam API. Cara kerja untuk token sendiri, yang pertama itu ada proses pembuatan. Klien mengirimkan kredensial, misalnya username dan password. Selanjutnya server memverifikasi kredensial dan menghasilkan token. Yang kedua ada penggunaan token. Pertama klien menyimpan token dan menggunakannya untuk setiap permintaan berikut ke server. Lalu server memvalidasi token untuk memastikan akses sah. Selanjutnya ada keamanan token. Token biasanya memiliki waktu kadaluarsa. Token juga disimpan dengan aman, misalnya di local storage, session storage, atau cookie. Baik, di sini saya akan membuat sedikit codingnya untuk token. Yes, Firebase, secret key.
plus 3.600 sama dengan expiration time user ID kedua kemudian email user example user example payload secret game HS 256 HS 256 dan ini adalah bentuk dari codingan untuk token. Ini adalah program dari project saya dan tim saya. Baik, setelah saya jelaskan beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi, di
Di sini saya akan mendemokan dari aplikasi yang sudah saya dan teman-teman saya buat. Yang pertama, kalian bisa hidupkan dulu di bagian XMPP ini di Apache dan MySQL, lalu masuk ke bagian Chrome dan ketik localhost. Ini adalah nama dari project yang sudah kami buat. Di sini kalian akan masuk ke bagian loginnya. Pertama itu admin login. Masuk. Dan ini adalah tampilan dari dashboard. Ini untuk data ruangan yang tersedia. Jadi admin ini bisa menambah data ruangan dan ada berapa ruangan berapa aja yang tersisa. Jadi di sini dia bisa menambahkan. Seperti ini dia akan menambahkan kode dan nama barang lalu simpan. Di sini ada data barang. Data barang cara kerjanya juga sama seperti data ruangan, cukup menambahkan kode, nama, dan stok barang, lalu simpan. Selanjutnya itu ada data booking barang di sini. Untuk data booking barang ini akan terlihat siapa saja yang akan meminjam barang nantinya. Setelah user nantinya akan mengisi data untuk meminjam ruangan ataupun barang. Data pemesanan ruangan dan data pemesanan barang ini fungsinya sama saja. Lalu kita pindah ke user. Masuk. Jadi di sini ada dashboardnya. Lalu masuk ke data ruangan. Dia akan melihat data ruangan mana saja yang tersisa dan berapa jumlah yang tersisa tersebut. Lalu di sini data pemesanan ruangan. Jadi di sini dia akan memesan ruangan atau barang yang akan dia pinjam. Contohnya ruang baca. Nama peminjamnya saya sendiri. Asal instansi, contohnya saja ini sebenarnya T1, terus tanggal peminjaman dan tanggal peminjaman, lalu ada jam berapa ya, hingga jam berapa. Lalu ada agenda, kita buat sejarah untuk rapat. Dia menyediakan juga untuk sekalian peminjaman barangnya. Misalnya kalian bisa pinjam buku, jumlah barangnya berapa, misalnya 12. Kalau misalnya ada surat, kalian bisa pilih ada, lalu kalian langsung choose file. Choose file ini kalian bisa masukkan surat yang ada, namun jika tidak ada surat, kalian silahkan pilih tidak ada, lalu simpan. Sama halnya juga dengan data pemesanan barang. Di sini kalian bisa menambahkan barang apa yang mau kalian pinjam, misalnya pena. Jumlah pena kalian pinjam 13. Barang yang kedua kalian pinjam kursi. Jumlah barangnya 4. Nama peminjamnya Sri contohnya. Asal instansinya terserah, lalu pilih tanggalnya. Lalu pilih jamnya jam berapa. Setelah itu mau sampai jam berapa. Agendanya rapat misalnya. Suratnya kalau ada seperti tadi, namun kalau tidak ada, pilih tidak ada, langsung save. Selanjutnya nanti di bagian admin dia akan menyetujui barang
itu untuk bisa dipinjam ataupun tidak. Akan masuk ke admin. Admin bisa melihat di sini data booking barang. Ini kan ada informasi tadi Sarah meminjam ruang baca, lalu untuk admin dia akan merespon dan memilih status diterima atau ditolak. Jika diterima bisa diterima dan simpan. Otomatis di bagian user nanti akan masuk notifikasi peminjaman diterima ataupun peminjaman ditolak. Lalu untuk data booking barang sama juga tadi yang saya buat nama peminjamnya Sri. Lalu kita admin merespon terima simpan. Jadi nanti di bagian user juga untuk data pemesanan barang juga akan tersimpan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.